Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 Rasul Allah idolaku dengan materi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Anak-anakku semuanya, yang pertama kita belajar kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Urutannya Nabi Daud bin Ibsha bin Uwaid bin Amir bin Salmon bin Nahshun bin Uwainadab bin Irmi bin Hashrun bin Farid bin Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan
sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasanya yang dibuat dari besi lembaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal soleh. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah teladan Nabi Sulaiman, yang pertama, Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka.
meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah. Anak-anakku, kita telah belajar kisah teladan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.